Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dovadila dengan nomor NIM 312192. Saya dari kelas B1 R2 Manajemen 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen mutu yang berjudul Quality Planning dalam Implementasi TQM Pendidikan. Hakikat perencanaan mutu atau quality planning dalam implementasi TQM pendidikan. Perencanaan mutu dalam pendidikan pada hakikatnya merupakan tahapan awal implementasi total quality management TQM yang harus diperhatikan. Karena quality planning sangat menunjukkan keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menentukan langkah perbaikan yang dapat dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan semua orang di dalam organisasi, baik manajer maupun semua staf-stafnya. Jadi, perencanaan mutu terpadu pada dasarnya adalah sebuah pendekatan perencanaan untuk melakukan sesuatu yang berusaha untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif organisasi melalui perbaikan terus-menerus dalam hal produk, servis, orang, proses, dan lingkungan. Pada hakikatnya, perencanaan yang berkualitas sebagai suatu proses dalam perumusan kebijakan, suatu instrumen dan teknik dalam penentuan prioritas pendidikan. Oleh karena itu, harus memperhatikan beberapa hal di bawah ini. 1. Kepemimpinan dan komitmen terhadap mutu harus datang dari atas. 2. Menggembirakan pelanggan adalah tujuan utama. 3. Menunjukkan fasilitator, membentuk kelompok pengendalian mutu. 4. Membentuk kelompok pengendalian mutu, dan terakhir, menunjukkan koordinator mutu. Manfaat perencanaan mutu atau quality planning. 1. Berupaya memuaskan harapan pelanggan-pelanggan. 2. Dapat memberikan perbaikan pada proses secara sistematik. 3. Dapat menggambarkan pemikiran jangka panjang demi kebaikan yang terus-menerus. 4. Pengembangan sumber daya manusia. 5. Komitmen pada mutu. Menurut Slamet 1999, perencanaan mutu atau total quality dalam memberikan manfaat yang sangat penting. Hal ini dapat dipergunakan agar 1. Tahap pelaksanaan bisa berjalan runtut. 2. Tidak ada tahapan penting terlewati. 3. Memudahkan yang terkait agar jelas posisinya dan kewajibannya. Strategi perencanaan mutu terpadu atau quality planning dalam sektor pendidikan menurut Guang 2006 mengungkapkan terdapat 3 tahapan strategi perencanaan dalam operasi manajemen pendidikan. Tahap pekerjaan perencanaan terdiri dari 1. Analisis sistem. 2. Formalisasi kebijakan. 3. Perencanaan tindakan. Perencanaan tindakan atau action planning. Action planning merupakan kumpulan aktivitas, kegiatan, dan pembagian tugas di antara para pelaku atau penanggung jawab suatu program. Lebih lanjutnya, action planning merupakan penghubung antara tataran konsep atau cetak biru dengan kumpulan kegiatan dalam jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek. Strategi perencanaan mutu atau monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan serta memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai. Kesimpulannya, perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan tak akan dapat berjalan dengan baik. Perencanaan mutu terpadu memberikan manfaat yang sangat penting, di antaranya membuat tahapan pelaksanaan bisa berjalan runtut, tidak ada tahapan penting yang terlewati, memudahkan yang terkait agar jelas posisinya dan kewajibannya. Lalu, terdapat 3 tahapan strategi perencanaan dalam operasi manajemen pendidikan, yaitu analisis sistem yang diawali dengan analisis atau SWOT, formalisi kebijakan dan perencanaan tindakan,
Strategi perencanaan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program, mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan, memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan, dan mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan selama kegiatan, memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program, dan yang terakhir, memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai. Saran strategi perencanaan mutu terpadu harus dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu tahapan analisis sistem, kemudian merencanakan desain kebijakan, dan perencanaan action planning. 2. Manajemen strategi yang berkualitas harus melaksanakan perencanaan yang tepat untuk melakukan strategi monitoring dan evaluasi, strategi perencanaan mutu terpadu atau quality planning dalam implementasi QPM pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.